Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa shaimin yang saya hormati, saya di sini diminta untuk mengisi kultum oleh PCNU Kota Probolinggo dengan tema amalan wajib dan amalan sunat dalam bulan Ramadan. Amalan wajib dalam bulan Ramadan itu sebenarnya sama dengan bulan-bulan lain. Hanya di bulan Ramadan kita wajib berpuasa, dan kesunatan-kesunatan pun juga sama. Baca Al-Quran itu sunat, meskipun di luar bulan Ramadan itu juga sunat, dzikir atau menghindari namimah, ghibah dan lain-lain. Namun ada tambahan di bulan Ramadan, yakni sholat tarawih. Kesunatan tarawih itu khusus, walaupun di sini disebut sholat qiyamul lail juga, tapi itu khusus di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kita tidak disunatkan sholat tarawih. Adapun pahalanya ini yang di bulan Ramadan sangat istimewa dan mendapatkan semacam hak istimewa dari Gusti Allah, bahwa beribadah di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan hingga sab'i mi'atin alfan, yakni 700.000 kali. Jadi kalau kita membaca satu ayat atau satu juz di bulan Ramadan, sama halnya dengan membaca 700.000 kali ayat atau juz. Saya tidak banyak menerangkan amalan wajib dan amalan sunat. Saya kira shaimin, kaum muslimin sudah paham apa kewajiban-kewajiban itu. Saya cuma ingin menambah bahwa puasa itu, baik itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, itu sungguh banyak faedahnya. Yang pertama faedahnya adalah raf'ud darajat. Fa amma raf'ud darajat fa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadhanu futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidat asyayatin. Dikatakan di situ diangkat derajatnya orang-orang yang puasa karena di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Seiring dengan pintu surga, pintu neraka ditutup, dan setan-setan itu dibelenggu. Wasubutan asyayatin. Nah, pertanyaannya, meskipun setan ini sudah dibelenggu, kenapa di bulan Ramadan kok masih saja terjadi banyak asyurur, keburukan-keburukan dan wal ma'asi, kemaksiatan masih terjadi di bulan Ramadan. Bahkan kadang semakin ada seseorang, sebagian semakin parah, seperti misalkan ada kebutuhan hari raya sehingga ya Jon Sewu, malingnya itu mencurinya tidak berhenti, malah tambah parah. Itu oleh Imam Qurtubi yang dikutip oleh Syekh Izzuddin dalam kitab Maqasidus Shaum ini, bahwa orang berperilaku buruk, asyurur dan kemaksiatan di bulan Ramadan itu tidak hanya disebabkan oleh karena setan, tapi disebabkan oleh perilaku dirinya sendiri. Li'anna dzalika asbaban ghairu syayatini kan nufusil khobithati wal adati al qobihati wasyayatinil insiyah, bahwa penyebab daripada perbuatan-perbuatan buruk itu tidak melulu disebabkan oleh dorongan setan, tapi juga dorongan atas
nafsu yang memang nafsu buruk, keinginan buruk kita sendiri, itu yang mendorong kita berbuat keburukan dan kemaksiatan. Dan juga kebiasaan-kebiasaan yang buruk, seperti misalkan kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk sebelum bulan Ramadan. Kita misalkan punya kebiasaan buruk main judi, misalkan kita punya kebiasaan buruk misalkan riba, misalkan kita punya kebiasaan buruk misalkan tarkus sholat, misalkan itu sungguh berbahaya di bulan Ramadan. Walaupun setan tidak mengganggu, tidak menggoda, tetapi berpotensi tetap dilakukan. Itu karena kebiasaan-kebiasaan buruk kita, dan juga disebabkan oleh syayatinil insiyah, oleh setan-setan yang bersifat kemanusiaan. Setan-setan bermanusiaan itu adalah diri kita sendiri, hawa nafsu kita, hawa nafsu yang memang kata Imam Ghazali itu kecenderungannya itu kepada keburukan, sehingga kita tidak perlu mengkambing hitamkan setan, karena setan itu sudah dibelenggu, sehingga katanya Syekh Izzuddin itu qillatil waswasah, sudah sedikit mengganggu kepada orang yang puasa itu sangat minim sekali. Itu yang pertama, raf'ud darajat. Yang kedua adalah takfirul khati'ah. Puasa itu punya faedah menghancurkan atau melebur dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan selama 1 tahun. Pasca Ramadan tahun kemarin hingga Ramadan sekarang kita puasa, maka kita akan dosa-dosa kita itu akan dilebur oleh puasa kita di bulan Ramadan. Ramadanu, sabda Kanjeng Nabi, Ramadan ila Ramadana mukaffiratum ma bainahunna idza jitunibat al-kabairu. Jadi Ramadan, dari Ramadan sekarang, dari sekarang Ramadan hingga Ramadan kemarin itu melebur dosa-dosa antara 2 Ramadan, melebur dosa antara 2 Ramadan ketika kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Khilaf ulama yang jelas, yang kuat adalah dosa-dosa besar itu tidak hilang kecuali dengan jalan tobat yang betul-betul taubatan nasuha, tidak melakukan dosa besar. Tetapi Ramadan puasa di sini adalah puasa yang juga memenuhi syarat, yang melakukan adab-adab puasa. Adab-adab puasa itu banyak sekali. Yang jelas rukun dan syaratnya itu puasa kita dilakukan secara sempurna. Jadi puasa kita tidak diragukan lagi, dan adab-adabnya juga kita lakukan secara sempurna, maka puasa kita akan menghapus dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ma taqaddama min dzambi, ya. Terus yang ketiga adalah kasrus syahwat. Kasrus syahwat ini adalah faedah puasa yang ketiga. Kenapa dikatakan faedah kasrus syahwat? Fa innal ju'a wadh-dhama'a yukassirani syahwatal ma'asi. Karena lapar dan dahaga atau haus itu memang memecah syahwat ma'asi, memecah atau mengendorkan keinginan-keinginan untuk berbuat maksiat. Itu memang orang kalau sudah lapar, orang kalau sudah haus, tidak berpikir tentang maksiat. Pikirannya bagaimana cara menghilangkan lapar dan haus. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah taktsirus shadaqah. Puasa itu memperbanyak sedekah. Kenapa memperbanyak sedekah? Fali an-naswaima idza jaa tadzakkara ma indahu minal ju'i fahatsahu ila dzalika ala itmail ja'i ala itmail ja'i. Karena seorang yang puasa ketika dia ingat apa yang dirasakan, lapar, ya, berupa lapar dan dahaga, dia ingatnya dia terhadap lapar atau apa yang dirasakan lapar itu menjadi pendorong bagaimana untuk bersedekah
seperti memberikan makanan, memberikan minuman kepada orang yang lapar, kepada orang yang puasa yang juga tentunya lapar dan haus, itu menjadi pendorong agar orang lain itu bagaimana nanti menjadi tidak lapar, sama seperti saya ketika sudah berbuka. Bahkan seperti di Arab Saudi itu terkenal sekali orang Arab maksudnya bukan orang Arab Dzurriyah ya, orang Arab umum di sana. Sebakhil, kata orang Madura ada pepatah, sebakhil sepelit siapapun orang Arab kalau sudah di bulan Ramadan, maka bisa dipastikan dia menjadi dermawan, karena yaitu mungkin setrum atau magnet daripada bulan Ramadan. Faedah yang kelima adalah taufiru ta'at. Ya, puasa itu menyempurnakan ta'at. Kenapa di sini dikatakan menyempurnakan ta'at? Fali'annahu tadzakkaru ju'a ahlin nari wa dhammahum fahatsahu. Karena puasa itu ketika orang yang puasa shaim, ketika dia ingat bahwa ahli nar itu adalah selalu lapar dan haus, ketika dia ingat seperti itu, maka fahatsahu dzalika ala takfiri ta'at liyanjuwa biha minan nari. Maka menjadi pendorong ya, ahli nar lapar, bagi si shaim, bagi orang yang puasa itu menjadi pendorong agar dia memperbanyak taat di dunia ini agar kelak selamat dari neraka dan tidak mengalami, tentunya kalau di surga tidak ada haus, tidak ada lapar. Yang keenam, syukru alimil khafiyat, ya, syukur terhadap Gusti Allah, terhadap zat yang mengetahui hal-hal yang samar, perkara-perkara yang samar. Kok bisa dikatakan syukur alimil khafiyat? Iya, idza shoma arafa ni'matallahi alaihi fi syibai war ra'yi. Ketika dia puasa, dia merasakan nikmatnya kenyang dan nikmatnya dahaga. Kok bisa? Iya, fasyakaroha lidzalika fa innan ni'ama la yurafu miqdaruha illa bi fadliha. Dia tidak akan merasakan nikmatnya kenyang kecuali dia merasakan lapar, yakni puasa. Sehingga puasa di sini disebut disebut menjadi pendorong lapar ya, menjadi pendorong orang yang puasa untuk bersyukur ya. Kenikmatan tidak bisa dirasakan kecuali nikmat itu menjadi tidak ada. Dari awalnya kita menjadi kenyang, kemudian menjadi lapar. Ketika lapar kita merasakan, oh lapar tidak enak, oh ternyata kenyang itu enak. La yurafu miqdaru illa bi fadlihi. Yang ketujuh adalah al-inzijaru an khawatiril ma'asi, yakni tercegah, orang yang puasa itu tercegah dari kerentek-kerentek keinginan-keinginan untuk berbuat maksiat dan melanggar terhadap syariat. Kenapa dikatakan mencegah atau menyelamatkan kerentek-kerentek keinginan-keinginan maksiat dan melanggar syariat? Karena fali annan nafsa idza syabi'at dhamahat ilal ma'asi wa tashawwafat ilal mukhalafat. Ketika nafsu tubuh kita menjadi kenyang, maka nafsu kita itu sangat ingin sekali untuk melakukan maksiat, dan nafsu kita sangat ingin sekali untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Namun ketika lapar, wa idza ja'at wa dhami'at tashawwafat ilal mat'umati wal masrubat. Ketika nafsu atau tubuh ini lapar, maka lapar dan haus, maka nafsu ini keinginannya hanya kepada makanan dan minuman. Jadi wajar kalau kemudian orang yang puasa itu seharian sore ini kadang tidak sabar menunggu maghrib, menunggu ingin segera kenyang, ingin segera melepaskan lapar. Itu juga menjadi baik daripada dia ingin berbuat hal-hal yang maksiat atau hal-hal yang melanggar syariat. Namun tidak boleh berlebihan, terlalu kenyang, baik kenyang dengan nasi atau minum. Berlebihan itu juga katanya dawuhnya
Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Futuhat, iyyakum wa fudul al-mat'ami fa inna fudul al-mat'am yasummu al-qalba bil qasawah. Ya. Jadi kalian jangan sampai kalian ini berlebihan dalam makanan, karena fa inna berlebihan dalam makanan itu meracuni hati, sehingga hati itu menjadi keras. Dan wayubti ubil jawarih, dan melemahkan, memperlambat gerakan, sehingga kalau kita makannya dan minum terlalu banyak, terawihnya menjadi males, terawihnya menjadi, gerakannya menjadi lemah karena terlalu kenyang itu. Saya juga begitu. Seringkali kalau saya terlalu kenyang, terawihnya menjadi malas, menjadi kurang semangat. Dan wa yasumul imama an sama'il mau'izah. Efek negatif daripada terlalu kenyang ini membuntu keinginan-keinginan, mengendorkan keinginan-keinginan untuk sama'il mau'izah, untuk mendengarkan mau'izah dan nasihat-nasihat dari orang lain. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.